Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Fajar Setiono, asal instansi dari SMP Negeri 1 Maratua, Kepulauan Maratua, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Pada kesempatan kali ini, tepatnya pada tanggal 24 November 2020, saya akan membuat rekaman video praktek pembelajaran yang mana video ini saya buat sebagai tugas akhir uji kinerja atau UKIN pada kegiatan PPG Prajabatan tahun 2020 Angkatan 2. Adapun sebelum memulai pembelajaran, sebelumnya saya sudah mempersiapkan kegiatan pembelajaran dengan memberikan kabar kepada siswa saya terkait pembelajaran yang akan saya lakukan pada hari ini. Tidak lupa juga melalui WhatsApp saya mengirim bahan ajar serta LKPD di Google Classroom agar siswa dapat mempelajarinya terlebih dahulu sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Dan tidak lupa juga saya telah mengirimkan melalui WhatsApp link presensi serta link Google Meet yang akan digunakan pada kegiatan pembelajaran hari ini. Berikut video kegiatan pembelajarannya. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo, ada yang belum jawab nih, kita ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Coba pimpin doanya dulu Fadil. Coba pimpin doa Fadil. Teman-teman, belum belajar, kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, amin ya robbal alamin. Apa kabar kalian semua? Baik. Baik. Ada yang lagi demam, ada yang lagi meriang, sehat semua ya? Sehat. Oke. Bagaimana kabar tugas-tugasnya? Ada kesulitan? Tidak ada. Aman aja ya? Aman. Oke. Nah, jadi gini ya. Mungkin ini pertemuan kita terakhir. Jadi nanti tanggal 30 kalian sudah mulai ulangan semester ya. Nanti ulangannya itu kalian di kampung-kampung ya. Jadi nanti gurunya yang datang ke kampung kalian bawakan soal ulangannya. Jadi kalian tetap belajar di kampung-kampung. Tanggal 30 ya. Nah, khusus PPKN, soal-soal yang Bapak berikan itu. Jadi intinya nanti kalian persiapkan untuk ulangan semester tanggal 30 nanti ya. Kisi-kisi soalnya Bapak sudah sebutkan tadi ya kan. Oke. Presensi yang Bapak bagikan di WA tadi sudah diisi? Sudah ya? Ada nama, kelas, hari, tanggal, dan yang terakhir ada catatan tugas yang belum dikumpulkan. Kalian tulis ya, misalnya kalian belum mengerjakan tugas 9, tulis tugas 9 yang belum kumpul ke Bapak gitu ya. Paham? Oke, sip. Sekarang coba cek kesiapan belajarnya dulu. Handphonenya sudah dicas, baterainya sudah full, handphonenya coba dilihat. Sudah ya? Atau handphone atau laptopnya ada yang pakai laptop nggak? Kalau ada coba dicek baterainya sudah full. Handphonenya ditaruh yang bagus-bagus, jangan digerak-gerakkan ya. Oke. Suaranya bagus ya. Jaringannya bagaimana jaringannya? Bagus ya? Oke. Bagaimana protokol kesehatannya? Apakah di sana kalian masih menggunakan masker? Masih? Masih ya? Oke, sip. Apakah kalian masih membudayakan bercuci tangan sebelum makan? Sudah? Masih? Kalau ingat loh. Kenapa langsung ingat ya? Kalian apakah kalau bertemu temannya masih menjaga jarak di sana? Ya, kenapa enggak ya? Aduh, kacau ini. Kalian harus tahu ya, kemarin di Kabupaten Berau ini kasus COVID-nya semakin sedikit, tetapi akhir-akhir hari ini
membludak lagi menjadi banyak ya. Kalian untuk mensukseskan program pemerintah khususnya untuk menangani COVID, harusnya kalian mendukung 3M tersebut ya. Jangan lupa kalian selalu memakai masker ya. Kalau kalian di keluar rumah mau jalan pakai maskernya. Kalau kalian mau makan cuci tangannya ya di air yang mengalir. Kalau kalian ingin bertemu temannya boleh, tapi jaga jarak, sejaraknya 1 meter ya kan. Jangan berdempet-dempetan ya, berjarak-jarakan. Jadi Bapak sarankan kalian usahakan tetap menjaga protokol kesehatannya, jangan diacuhkan dulu ya. Siap? Oke, jangan lupa itu ya. Kalian, saya mau tanya dulu, kalian udah pengen nggak sekolah seperti dulu lagi? Nggak pengen? Pengen kan? Masa kalian betah sekolah seperti ini online, jaringannya nggak bagus, menerima pelajarannya susah, nggak senang kan? Kalian pengen kan sekolah seperti dulu lagi, ketemu sama teman, dapat uang jajan ke sekolah, masih pengen kan? Iya. Nah, kalau masih pengen, jagalah protokol kesehatan biar kasus COVID ini semakin berkurang ya, paham? Kita sama-sama berjuang ya, memerangi, melawan virus COVID-19. Jangan menyerah, oke? Oke, Bapak punya video nih, kalian tonton dulu ya. Sekarang Bapak tanya, kalian pernah nonton Naruto kan? Ah, pernah. Jadi intinya yang kita bisa petik dari film Naruto itu, pesan moralnya, yang pertama, contoh Kakashi pakai masker dia loh, menjaga protokol kesehatan kan. Yang kedua, contohlah karakternya Naruto, walaupun dia kurang pandai, walaupun dia itu tidak punya kemampuan apa-apa, tapi dia selalu berjuang ya untuk menjadi seorang Hokage, untuk menggapai cita-citanya. Jadi kalian bisa mencontoh semangat juangnya Naruto, benar? Ya. Nah, Benar. bisa diambil contoh ya. Oke, nah jadi kalian ini mengikuti belajar online ini juga salah satu semangat atau usaha kalian untuk menggapai cita-cita. Dari sekian banyaknya siswa, kalian saja yang mempunyai usaha untuk tampil mengikuti pelajaran online. Bapak sangat mengapresiasinya, luar biasa kalian ya. Jadi pemerintah itu memberikan kalian paket data itu tidak sia-sia saja ya kan? Kalian tahu utang negara kita itu sampai saat ini tuh banyak sekali nak. Padahal negara kita ini banyak utangnya, tetapi mereka masih sempat memberikan kalian paket data gratis. Nah, buat apa itu? Agar kalian tetap bisa belajar, biar kalian bisa menjadi orang yang berguna bagi negara. Oke, jadi pemerintah sangat peduli terhadap kalian. Jadi kalian harus semangat. Oke. Lanjut ya. Materi kali ini adalah bab 2 tentang norma dan keadilan, yang mana submaterinya itu norma dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan pembelajaran yang akan kalian capai dalam pembelajaran ini yaitu yang pertama, menunjukkan perilaku sesuai dengan norma, bersyukur atas keberagaman norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 3. Mendukung proses penegakan hukum. 4. Membandingkan dan mengembangkan pengertian dan macam-macam norma. Oke, sekarang kita tonton video lagi ya. Tradisi Siwalipari suku Mandar di Kelurahan Manding, Polewali Mandar, Sulawesi Barat tetap langgeng hingga saat ini. Warga memindahkan rumah panggung dengan cara diangkat. Meski cukup berat dan menguras tenaga, tidak sampai 2 jam, rumah panggung ini pun akhirnya berada di lokasi yang baru. Beruntung, kali ini lokasi pemindahan rumah tidak terlalu jauh. Warga pun menyiasatinya dengan cukup mengangkat sambil menggeser badan rumah sedikit demi sedikit hingga sampai ke tempat yang telah
Apa? Mie. Buruk. Kan mau ayam bawang, soto apa mie goreng? Apa lu info goreng? Galak banget lu ya. Kurang ya Pak. Kagak jadi roti aja lah gua. Roti. Iya. Roti apa? Nanti bukan jatuhkan rokok lu. Bego sih lu. Roti apa? Ada apa aja? Ada kulkas. Isinya AC, TV, apa aja ada. Lagi nanya doang beli kagak. Ini warga kagak toko. Oke, sudah dilihat videonya tadi kan? Ya. Sudah? Ya. Oke, kalau sudah, tadi video pertama coba. Video apa itu yang pertama ya? Coba kalian analisis dulu. Video pertama itu video Sama. apa? Kenapa? Sama. Hah? Sama. Yang pertama kerjasama, oke, mantap. Yang kedua, Melanggar lalu lintas. melanggar lalu lintas. Tepatnya dia melanggar apa itu ya? Kan banyak kayaknya itu ya pelanggarannya. Aturan. Tidak memiliki izin. Oke, tidak memiliki izin atau memiliki izin, benar. Masih kecil ya, masih SD ya. Oke, yang kedua, melanggar aturan lalu lintas, benar. Yang ketiga, melanggar apa lagi dia? Sekolah. Anak sekolah, benar. Yang paling kelihatan sekali tidak menggunakan. Oke, tidak menggunakan helm. Jadi benar ya. Yang ke gambar kedua tadi itu banyak pelanggaran yang dilakukannya ya, melanggar lalu lintas, tidak menggunakan helm, masih di bawah umur, masih sekolah, tidak. Oke, sekarang gambar ketiga tadi apa? Gambar ketiga tadi mereka bolos ya, bolos. Bolosnya ngapain itu ya? Mau manjat. Mau manjat apa? Ya tembok mau masuk sekolah. Oke ya, benar, Fadil benar ya. Jadi spesifiknya gambar umumnya mereka bolos, tiba-tiba dia mau masuk sekolah lagi lewat pagar, ketahuan gurunya ya. Ya. Oke, yang keempat. Kata-kata. Oke, benar. Siapa tadi itu berkata kasar? Ya, bagus. Selain berkata kasar, coba perhatikan gayanya. Apa sih yang salah dengan mereka? Kenapa? Tidak sopan. Oke, tidak sopan. Cara duduknya benar. Nah, tidak berkata kasar, ngomongnya itu teriak-teriak ya, kayak kalian tuh ketemu temannya ya. Terus, iya ya. Aduh. Jadi ulangi lagi nah ya. Terus duduknya nggak sopan, kakinya diangkat di atas kursi dan semeja, itu udah bagus ya. Nah, jadi benar. Video yang kalian lihat tadi, benar analisis kalian ya. Yang pertama, ada video mereka gotong royong mengangkat rumah. Benar, kerjasama. Yang kedua, pelanggaran dalam hal berlalu lintas ya. Yang ketiga, melanggar tata tertib sekolah atau bolos mereka ya. Dan yang terakhir, video terakhir itu pencerminan gambaran orang yang berbicara kasar. Oke, kita lanjut ya. Bisa dilihat ya? Bisa? Nah, Aristoteles, tahu Aristoteles? Enggak. Nah, kalau nggak tahu ini orangnya nih, nah, yang rambutnya putih, yang bapak tunjukkan itu di Aristoteles, bisa dilihat ya. Oke, Aristoteles adalah seorang filsafat. Dia yang mencetuskan istilah zoon politikon. Zoon politikon itu sendiri adalah makhluk sosial, yang mana manusia sebagai makhluk sosial. Nah, jadi zoon politikon itu manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, saling membutuhkan satu sama yang lain. Sekarang Bapak tanya, kalian bisa nggak hidup sendiri? Enggak. Kenapa nggak bisa? Masa bisa religius? Yakin? Kalau kamu bisa hidup sendiri, bisa nggak cari makan sendiri? Banyak ikannya, oke. Aduh, pede sekali aja ya. Kita sebagai manusia ini nggak bakal bisa hidup sendiri ya. Nah, oke, Bapak ibaratkan dia, ibaratnya seperti ini. Kalian nggak mungkin bisa bersekolah tanpa ada Bapak, misalnya kan. Manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kalian butuh makan, kalian beri beras kepada pedagang, ya kan? Pedagang butuh baju, pedagang beli baju di tukang jahit. Manusia saling membutuhkan satu sama yang lainnya. Contohnya tadi, seperti video yang Bapak tampilkan di awal tadi, ya kan?
Video pertama itu apa? Sama. Kerjasama, bener. Seandainya manusia itu hidup sendiri, bisa nggak kerjasama? Nggak bisa. Oleh karena itu manusia membutuhkan manusia yang lainnya agar bisa bekerja sama. Karena manusia itu hidupnya saling membutuhkan satu sama lain, oleh karena itu harus ada peraturan yang dapat mengatur kehidupannya, ya, agar dalam kehidupannya mereka tidak kacau, bener. Nah, oleh karena itu harus ada norma-norma yang berlaku di masyarakat agar hidup mereka lebih teratur. Lanjut ya. Ada 3 pengertian norma secara etimologi, menurut para ahli, dan secara umum. Coba kalian, ada yang bisa beritahu Bapak secara etimologi itu apa, menurut para ahli itu apa, dan secara umum itu apa sih? Coba satu-satu dulu, Fadil, coba secara umum etimologi itu apa? Asal kata. Oke, asal usul kata. Yang ceweknya menurut para ahli itu apa sih? Orang yang di dalamnya. Oke, menurut orang yang ahli di bidangnya. Secara umum itu apa? Bagaimana apa sih? Coba ada yang lain? Secara keseluruhan. Oke, benar. Coba satu orang Bapak minta, adakah yang bisa memberikan Bapak jawaban pengertian norma secara umum itu apa sih? Coba. Norma adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, benar ya, tepat. Kayaknya sudah belajar ini ya, mantap. Jadi norma itu ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, itu Bapak tadi cerita ya. Manusia itu sebagai makhluk sosial saling membutuhkan satu dengan lainnya. Nah, karena mereka membutuhkan satu dengan lainnya, otomatis mereka harus bersosialisasi atau bermasyarakat dengan satu dengan lainnya. Dan dalam bermasyarakat itu dibutuhkan peraturan, yaitu berupa norma agar mereka tingkah laku mereka bisa diatur. Oke, bener ya tadi kata Ike. Nah, kata norma berasal dari bahasa Belanda, yaitu norm, yang artinya patokan, pedoman atau kaidah. Secara menurut ahli itu banyak, ada menurut Kelsen, ada menurut Frank Jackson, ada menurut John Mention, pokoknya menurut orang-orang yang sudah ahli di bidangnya. Nah, secara umumnya seperti yang dikatakan tadi Ike, benar ya. Secara umum norma adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sekarang norma itu berkaitan dengan ada namanya kebiasaan, peraturan, dan adat istiadat. Coba ada yang bisa jawab ke Bapak, kebiasaan itu apa sih? Pastinya sudah belajar dong kalian. Kebiasaan adalah suatu yang dilakukan sehari-hari terus menerus. Oke, bagus sekali. Kebiasaan adalah suatu yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari secara terus-menerus atau diulang-ulang. Kalau yang satu peraturan, apa peraturan? Coba ada yang lain? Peraturan? Adalah ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi. Oke, peraturan suatu ketentuan yang harus dijalankan atau dipatuhi. Boleh, bagus. Terakhir, adat istiadat. Coba yang lain. Adat adalah tata kebiasaan yang kekal dan diterapkan dalam kehidupan secara turun-temurun. Oke, bagus, mantap ya. Benar yang dikatakan oleh Wandi tadi ya. Kebiasaan adalah sesuatu yang dilakukan sehari secara terus-menerus. Bisa lihat gambarnya ini. Nah, contohnya tadi, contohnya kebiasaan itu ada di gambar nih. Yang pertama apa ini? Yang kedua, contoh gambar apa itu? Bermain. Oke, bermain juga salah satu kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Nah, yang di bawah ini adalah kebiasaan baru atau new normal yang harus kalian lakukan sehari-hari. Contohnya apa itu? Menjaga jarak, oke. Memakai masker, yang terakhir. Nah, itu merupakan kebiasaan baru yang harus kalian lakukan secara terus-menerus. Jangan lupa protokol kesehatannya ya. Oke, kita lanjut. Peraturan. Nah, seperti yang dikatakan oleh anak tadi, peraturan itu benar adalah ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi. Contohnya, seperti di gambar tadi itu contohnya apa itu? Undang-undang. Oke, contohnya undang-undang, benar. Yang kedua contohnya? Tata tertib.
sekolah. Iya, tata sekolah. Peraturan tuh banyak ya. Seperti video Bapak tampilkan tadi di video kedua, dia melanggar tata tertib lalu lintas. Itu peraturan itu ya. Oke, lanjut. Yang terakhir nih. Adat istiadat. Nah, coba dilihat gambarnya tadi ini. Dorong mobil. Oke. Adat istiadat benar adalah tata kebiasaan yang kekal dan ditetapkan dalam kehidupan secara turun-temurun. Jadi adat istiadat ini kebiasaan yang ada sejak dulu dan dilakukan hingga sekarang secara turun-temurun. Contohnya di atas tadi kita bisa lihat, mereka gotong royong, ya kan? Gotong royong saling membantu untuk mendorong mobil yang mogok. Atau di bawahnya lagi tuh ada gambar hello atau menyapa ya. Kalian pasti pernah nih menyapa orang ya kan? Kalau bertemu kalian senyum, kalau bertemu kalian lambaikan tangan. Nah itu kebiasaan atau adat istiadat masyarakat Indonesia yang ada sejak dulu dan masih kekal hingga sekarang atau turun-temurun. Oke, lanjut ya. Sekarang tujuan norma. Nah coba ada yang bisa sebutkan ke Bapak, norma itu dibuat atau ada itu tujuannya untuk apa sih? Memberi pedoman arahan petunjuk kepada masyarakat agar kehidupan sehari-hari bisa lebih teratur. Oke, lengkap ya, memberikan pedoman, petunjuk, arahan kepada masyarakat agar kehidupan lebih teratur. Oke, mantap. Nah, norma sendiri itu ada 4, ya? Ya, Apa saja? Norma itu ada 4. Pertama, agama, kesopanan, oke. Kesusilaan, oke, apa lagi? Hukum, oke, benar, ada 4 ya. Norma itu ada 4, ingat itu ya, norma ada 4. Yang pertama norma agama, yang mana sumber norma agama itu berasal dari kitab suci, yang sanksinya bila melanggar norma agama yaitu mendapat dosa atau pahala nanti di akhirat kelak. Sedangkan norma kesopanan, coba kalian perhatikan, kalian analisis, kalian bandingkan perbedaan dari norma tersebut apa sih? Perbedaan dari norma agama dan hukum itu bagaimana sih? Coba ada yang bisa beritahu ke Bapak? perbedaan norma hukum agama dengan hukum adalah yang sanksinya langsung atau tegas, sedangkan norma agama sanksinya tidak langsung. Oke, perbedaannya jelas ya. Norma hukum itu sanksinya tegas atau langsung. Jika kita melanggar, misalnya kita mencuri, melanggar lalu lintas, langsung dapat denda atau hukuman. Sedangkan norma agama, seandainya kalian melanggar, sanksinya nanti di akhirat kelak. Kalian akan mendapat dosa atau pahala, dan kalian nanti akan masuk neraka atau surga. Oke, benar. Coba sekarang, Juan, perbedaan norma kesusilaan dan kesopanan itu seperti apa, Juan? Perbedaan norma kesopanan dan norma kesusilaan adalah norma kesopanan berasal dari kebiasaan sehari-hari, sedangkan norma kesusilaan berasal dari hati nurani. Oke, jelas perbedaannya ya. Untuk membandingkan atau membedakannya, betul kata Juan tadi ya, norma kesopanan itu berasal dari tingkah laku kalian sehari-hari, ya, bertingkah laku. Sedangkan norma kesusilaan itu berasal dari hati nurani kalian tentang baik atau buruknya suatu perbuatan. Oke, benar kata Juan ya. Kita lanjut lagi. Nah, norma agama yang pertama ya adalah aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya apa norma agama coba? Ada yang bisa beritahu Bapak contohnya? Ngaji, Iya, ngaji. sholat, Sholat, iya oke. Berbohong, Berbohong, oke. Negatif ya, apa lagi? berdoa, Berdoa, oke. Oke, siap. Ngaji, sholat, bener ya. Berbohong, bener. Terus berdoa sebelum makan, sebelum tidur, dan lain sebagainya ya. Oke, benar. Lanjut. Norma kesusilaan. Nah, itu ada gambarnya sudah ya. Contohnya itu norma kesusilaan bagaimana sih pelanggarannya atau penerapannya? royong, Gotong royong, apalagi? bersumbangan, Memberi sumbangan, oke, bagus. Apalagi? membantu teman, Membantu teman, ya. Membantu temannya tentunya dengan membantu yang baik-baik ya. ya, Kalian membantu dalam kesusahan misalnya, ya kan, bantu teman.
dia lagi kesusahan nih, kita bantu yuk. Bukan membantu yang buruk ya, misalnya membantu memberi contekan, bukan ya. Atau membantu dia untuk berkelahi, bukan ya. Jadi membantu yang dalam artian membantu yang baik. Oke. Norma kesopanan. Nah, contohnya norma kesopanan seperti apa? Itu sudah ada gambarnya. Ayo. Memakai pakaian rapi. Iya, memakai pakaian rapi boleh. Apalagi? Bersalaman. Iya, bersalaman jika bertemu orang boleh. Atau bertemu orang tua. Apalagi? Apa? Kenapa? Menjaga tingkah laku. Oke, menjaga tingkah laku yang sopan. Oke, bagus jawabannya ya. Menjaga tingkah laku yang sopan. Bersalaman, memakai pakaian rapi. Oke, bagus, mantap ya. Lanjut, norma hukum. Nah, norma hukum contohnya seperti apa nih? Mencuri. Mencuri. Oke, apa lagi? Tidak memakai helm. Tidak memakai helm. Oke, bagus, kalian paham ya. Sekarang kalian masih ingat kan tadi video yang di awal tadi itu ada 4 video kan? Masih ingat ya? Yang pertama video apa? Gotong royong itu masuk norma apa? Norma kesusilaan. Oke, yang kedua video tentang Ditilang. oke, pelanggaran lalu lintas. Itu melanggar norma apa? Oke, luar hukum, mantap. Yang ketiga itu ada anak-anak loncat pagar, ya kan? Bolos, itu melanggar apa mereka? Sopanan. Kesopanan boleh karena mereka bajunya dikeluarkan ya. Begitu dipanggil guru, woi sini, mereka lari. Oke, bisa jadi melanggar kesopanan. Apalagi coba? Oke, melanggar norma hukum. Dan yang terakhir, ada orang yang bicaranya kasar, terus duduknya nggak sopan, itu melanggar norma apa? Sopanan. Oke, bagus, mantap kalian ya. Paham berarti kalian. Jadi video tadi itu ada kaitannya dengan materi kita yang ada pada hari ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada video lagi nih, kalian simak ya. Ngarep nek. Aduh, bisa gagal aku. Mana kata sampai bawa emosi lagi. Kalau begini, aku terpaksa menyantai lagi. Untung di sebelahku ini. So, lihat videonya tadi kan? Nah, Pasti kalian tahu itu video itu ngapain ya? Tahu kan? Tahu kan? nyontek Pak. Nah, nyontek bener. Nyontek atau berbuat curang mereka ya. Sekarang Bapak tanya, adakah kalian yang pernah melakukan itu? Ada. Ada ya, oh bagus, jujur kalian, Bapak senang, jujur. Ada. Kalau ada siapa yang kalian pernah lihat atau kalian sendiri mungkin ya? Iwan. Juan. Ya, Juan. Mas. Oh banyak ternyata ya, siapa coba yang berani jujur? Saya pernah curang Pak, pernah ngerpe. Siapa coba? Bukan nyontek Pak, berbagi. Iya, Dimas berarti pernah ya? Pernah, Pak. Oh iya bagus Dimas, jujur kamu ya, pernah kamu Dimas ya. Berbagi. Oke, gini nah ya, perhatikan. Nah, menyontek itu salah satu perbuatan curang atau anggap saja korupsi ya. Nah, kamu tahu kenapa negara kita ini kok, padahal negara kita ini kaya, sumber alamnya banyak. Karena banyak orang yang suka korupsi. Bener nggak? Banyak nggak korupsi kita di Indonesia? Banyak. Banyak. Kalian Banyak. sering protes ke Bapak. Pak, kenapa sih korupsi itu nggak habis-habis? Kenapa sih korupsi itu nggak dihukum yang berat-berat? Nah, kalian berkaca pada diri sendiri.
kalian saja masih sering nyontek, masih sering curang, itu salah satu bentuk korupsi loh. Nah, jadi Bapak sarankan berlakulah jujur ya. Kalau kalian ada ulangan, kerjakan sebisanya saja ya. Karena apa? Karena nilai kejujuran itu sangat penting, mengalahkan nilai segala-galanya. Percuma nilai kalian itu tinggi, hasil dari perbuatan curang atau tidak benar tadi, mending nilai kalian itu apa adanya tetapi dengan jujur. Bapak sangat senang seperti itu. Jadi buat siapa tadi tuh? Dimas. Nah, yang sering nyontek jangan diulangi lagi ya. Ya. Jangan diulangi lagi. Atau yang teman-teman lainnya, janganlah berbuat curang ya, usahakan jujur. Itu salah satu bentuk kontribusi kalian untuk mengurangi kasus korupsi yang ada di Indonesia. Mulailah dari diri kalian sendiri. Oke. Sekarang kalau sudah kalian simak video tersebut, nah selanjutnya ada tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, tugas tadi sudah ada di LKPD yang Bapak unggah di Google Classroom. Oke, tugasnya ngapain sih? Jadi kalian diskusikan dengan temannya apakah melanggar norma agama atau norma kesopanan atau norma kesusilaan atau norma kedua-duanya. Nah, kalian diskusikan dengan temannya. Misalnya Fadil diskusi dengan si Juan. Diskusikan pelanggaran norma itu melanggar apa sih gambar yang tadi. Nah, untuk lebih jelasnya, rincian tugasnya ada di LKPD yang Bapak kirim di Google Classroom. Di sana sudah jelas kalian harus menjawab apa, kalian harus melakukan apa, sudah jelas petunjuk ada di situ, paham? Kelompok, Pak. Iya, kerja kelompok. Jadi maksimal kelompoknya 3 orang ya, minimal 2 orang. Jadi kalian diskusikan video tadi itu, video melanggar apa sih, ya kan? Sanksinya apa sih, seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya, rincian soalnya ada di LKPD yang Bapak kirim tadi. Siap kerjakan? Oke. Sampai di sini sebelum Bapak tutup pelajarannya ada pertanyaan nggak? Coba kalau ada sampaikan ke Bapak. Pertanyaannya apa? Kapan ulangan ya? Bapak sudah kasih tahu tadi ulangannya tanggal 30 sampai tanggal 5. Jadi nanti ulangannya itu kalian tunggu di kampung kalian saja. Nanti gurunya bawa soal ulangan ke kampung-kampung buat kalian kerjakan ya. Untuk menutup pelajaran, coba ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini, kesimpulannya apa sih yang kalian pelajari? Coba, 1 orang. Mau dengar suaranya siapa ya? Semuanya sudah bicara sih. Coba Dimas, coba kesimpulannya apa? Norma kehidupan masyarakat akan kacau, tidak teratur. Oke. Kesimpulan norma adalah aturan yang mengatur dalam kehidupan sehari-hari, yang mana norma terdiri dari 4, yaitu norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Karena norma itu sendiri berbeda satu dengan yang lain, dan tidak ada norma kehidupan masyarakat akan kacau dan tidak teratur. Oke, terima kasih Ike atas kesimpulan yang telah diberikan. Tepat ya. Materi atau yang kalian dapat pada pelajaran hari ini yaitu berkaitan tentang norma. Oke, bagus. Oke, pertemuan minggu depan, kayaknya ini pertemuan terakhir ya. Minggu depan kita sudah mulai ulangan semester. Jadi persiapkanlah diri kalian. Belajar materi yang ada di LKPD atau buku paket kalian. Atau catatan yang kalian pernah catat pada materi kita di pertemuan hari ini atau pertemuan sebelum-sebelumnya ya. Terutama pelajari di tugas-tugas yang Bapak pernah berikan. Paham ya? Paham. Oke, paham. Selalu jaga kesehatan kalian. Jangan lupa protokol kesehatannya dipatuhi, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.